Selamat datang. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau hidup kita ini sebetulnya diatur sama sebuah tarian kosmik raksasa? Jadi, gerakan bumi, matahari sama bulan itu kayak sebuah koreografi yang super megah dan saling nyambung. Nah, tarian inilah yang ngebentuk segalanya. Dari pagi ke malam, dari musim panas sampai musim dingin. Hari ini kita bakal bedah tarian ini langkah demi langkah. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya ngatur ritme hidup kita? Kenapa ada siang dan malam? Kenapa musim bisa ganti-ganti? Nah, jawaban dari semua itu ternyata ada di tiga penari utama di langit kita. Dan inilah mereka, matahari, sang bintang utama di pusat tarian. Terus ada bumi, panggung kita, dan bulan, partner dansa kita yang paling dekat. Coba deh lihat skala mereka di tabel ini. Jari-jari matahari itu hampir 700.000 kilometer, itu benar-benar bikin bumi sama bulan kelihatan kecil banget kan? Nah, perbedaan skala dan jarak inilah yang jadi panggung kosmik yang bakal kita jelajahi. Oke, kita mulai dari gerakan yang paling dasar dan paling kita rasain setiap hari, putaran harian bumi. Ini nih, langkah pertama dalam tarian agung ini. Istilah kuncinya itu rotasi. Biar gampang, bayangin aja sebuah gasing yang lagi muter. Nah, kayak gitulah bumi kita. Dia terus-terusan berputar pada sebuah sumbu imajiner. Dan efek dari satu gerakan simple ini, wah luar biasa. Putaran inilah yang ngasih kita sisi terang buat beraktivitas dan sisi gelap buat istirahat. Ya siklus siang dan malam yang kita kenal. Cara kerjanya sebenarnya simpel banget tapi jenius. Waktu bumi berputar, setengah planet kita kan kena cahaya matahari. Nah itulah siang. Sementara setengah lainnya ada di dalam bayangannya sendiri, dan itulah malam. Siklus ini terjadi terus-menerus tanpa henti. Sekarang, ayo kita geser dari putaran harian ke perjalanan yang jauh lebih besar. Kita sebut aja tur akbar tahunan bumi mengelilingi matahari. Gerakan inilah yang mendefinisikan tahun-tahun kita. Nah, kalau rotasi tadi itu gerak berputar di tempat. Orbit ini adalah perjalanan mengelilingi sesuatu. Jadi, orbit bumi di sekitar matahari itu bisa kita bilang lantai dansa raksasa, tempat perjalanan tahunan kita berlangsung. Satu perjalanan penuh ini butuh waktu kira-kira 365 hari, alias 1 tahun. Banyak yang ngira kalau musim itu terjadi karena jarak bumi ke matahari berubah-ubah. Tapi ternyata bukan itu jawabannya. Ada satu detail kecil tapi penting banget yang mengubah segalanya. Nah, ini dia bahan rahasianya. Bumi itu nggak berputar tegak lurus. Coba bayangin planet kita ini posisinya agak miring sedikit, sekitar 23,5 derajat. Kemiringan yang konstan inilah bukan jarak kita dari matahari yang jadi mesin penggerak musim. Oke, kita coba ikuti perjalanannya ya. Di bulan Juni, belahan bumi utara itu condongnya ke arah matahari. Sinar matahari jadi jatuh lebih tegak lurus, ngasih lebih banyak panas, dan bikin hari jadi lebih panjang. Nah, itulah musim panas di belahan bumi utara. 3 bulan kemudian, di bulan September, belahan bumi utara mulai miring menjauh dari sorotan langsung matahari. Suhunya jadi lebih adem, siangnya jadi lebih pendek. Selamat datang musim gugur. Puncaknya ada di bulan Desember. Di sini, belahan bumi utara posisinya paling miring menjauhi matahari. Sinarnya jadi lebih landai, kurang intens, dan membawa hari-hari terpendek serta udara dingin. Itulah musim dingin. Terus, di bulan Maret, siklusnya berbalik lagi. Belahan bumi utara kembali condong ke arah matahari. Dunia mulai menghangat, musim semi pun tiba, dan tarian antara kemiringan dan cahaya ini siap dimulai dari awal lagi. Oke, tarian antara bumi dan matahari udah kita bahas. Sekarang kita alihkan perhatian kita ke partner dansa kita yang paling dekat, yaitu bulan, yang ternyata punya gerakan uniknya sendiri loh. Ini nih. Salah satu misteri yang paling sering ditanyain orang. Kapanpun kita lihat ke langit, wajah bulan yang kelihatan tuh kok iya itu-itu aja? Ternyata ini bukan kebetulan loh, ada penjelasan astronomis yang elegan banget di baliknya. Kunci buat mecahin misteri ini ada di angka ini, sekitar 28 hari. Angka ini ngatur dua gerakan bulan yang berbeda, tapi ternyata sinkron. Dan ini dia penjelasannya. Jadi, waktu yang dibutuhkan bulan buat berputar 1 kali pada porosnya, atau rotasinya, itu hampir sama persis dengan waktu yang dibutuhin buat ngelilingin bumi 1 kali, revolusinya. Coba deh, bayangin kamu jalan muterin seorang teman sambil terus-terusan natap mukanya. Kamu pasti harus berputar pelan-pelan sambil jalan kan? Nah, itulah yang dilakuin bulan. Gerakan yang terkunci sempurna ini namanya rotasi sinkron, dan inilah alasan kenapa kita cuma bisa lihat satu sisi wajahnya aja. Keren ya? Jadi, setelah kita lihat setiap gerakan secara terpisah, sekarang ayo kita rangkai semuanya.
Ada rotasi, revolusi, kemiringan, dan orbit. Semuanya itu bekerja bareng, kayak sebuah mesin jam raksasa yang presisi banget. Nah, ini dia inti dari pembahasan kita. Kita rangkum ya, rotasi harian bumi di porosnya itu ngasih kita siang dan malam. Perjalanan tahunan yang mengelilingi matahari ditambah sama kemiringan yang unik itu ngasih kita musim. Dan tarian bulan yang sinkron itu bikin kita cuma bisa lihat satu wajahnya aja. 3 gerakan, 3 ritme fundamental kehidupan. Ini ninggalin kita dengan sebuah pemikiran akhir. Kita sering banget nganggap ritme-ritme ini sebagai hal yang biasa aja, padahal semua ini bergantung pada keseimbangan yang luar biasa. Coba bayangin, kalau salah satu aja dari gerakan ini beda sedikit, apa jadinya dunia kita? Ini ngingetin kita betapa istimewanya panggung kosmik tempat kita hidup ini.